Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa seputar GWS. Hari ini Kamis 7 Agustus 2025. Jadi podcast hari ini adalah tentang regulasi getah pinus. Apa sih manfaat getah pinus, beradaannya untuk masyarakat GWS atau untuk pemerintah daerah Kabupaten GWS. Hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak DPRA Komisi 5, Bapak Rijaludin, dan dari Ketua PGMI dan Ketua LSM Korek, dan perwakilan dari mahasiswa Unsia di PSDKO. Baik, kita akan mulai acara yang sangat kita nantikan. Yang selama ini memang kita hidup pinus saat kita keluar rumah sudah terlihat di depan mata. Tapi keberadaan pabrik sendiri di GWS ini apa sih manfaatnya? Mari kita langsung bertanya kepada Bapak DPRA kita, Pak Rijaludin. Izin Pak Rijaludin, menurut Bapak sebagai anggota DPRA, apa sih tanggapan Bapak tentang keberadaan pabrik getah pinus di GWS ini? Terima kasih atas undangannya. Saya telah diundang pertama dari adik-adik mahasiswa, kemudian dari LSM, kemudian dari media sendiri. Kalau mengenai getah pinus, kita kalau berbicara tentang kemanfaatannya, hari ini, mulai dari tahun 2024, kemanfaatannya itu yang saya sampaikan adalah kemanfaatan bagi provinsi dan kabupaten. Saya berbicara tentang regulasinya. Ya, hari ini pemerintah Aceh itu, apalagi kabupaten, tidak mendapatkan keuntungan apapun yang kita dapatkan dari pabrik-pabrik yang getah pinus yang beroperasi di Kabupaten GWS ini. Seperti yang kita ketahui, beban dari pabrik-pabrik getah pinus ini dengan regulasi yang baru, bahwa mereka diwajibkan untuk membayar pajak hasil hutan bukan kayu, yang ini langsung disetorkan ke pusat, dan pusat ini akan dikembalikan sebagai dana perimbangan. Itu pun bukan milik dari Kabupaten GWS, tapi ini merupakan dana perimbangan dari Provinsi Aceh. Yang kita sayangkan, jumlah tersebut tentu sangat tidak signifikan. Bagi saya, penggunaan regulasi yang saat ini diberlakukan ini sangat merugikan. Ini kalau dilihat dari segi regulasi dan untuk pemerintahan daerahnya. Saya berbicara tentang pemerintahan daerah. Saya berbicara tentang kabupaten. Kemudian dengan 42 rupiah per kilo yang didapatkan oleh pemerintah pusat, kemudian menjadi dana perimbangan untuk Provinsi Aceh, ini juga bagi saya merugikan daerah. Karena nilai tersebut saya rasa tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab juga para penjaga-penjaga hutan yang bertanggung jawab untuk kelestarian hutan tersebut. Jadi terima kasih Pak Rijaludin sebagai Komisi 5 anggota DPRA. Selanjutnya saya lempar kepada Pak Putra ya, yang mana sebelumnya menayangkan tentang regulasi kehutanan. Menurut ini Putra, bagaimana nih regulasi kehutanan? Ya, sebelumnya terima kasih Bang Juna, juga khusus terima kasih kepada Pak Rijaludin dari Komisi 5 DPRA yang pada kesempatan ini telah hadir bersama untuk mendiskusikan ini. Bagi kami apresiasi penuh untuk Bapak dengan bisa berhadir ke tempat ini. Nah, jadi memang dari kaminya berkacamata bahwasanya memang selaras seperti yang Bapak sampaikan tadi, sekarang ini mulai dari diterapkannya Permen nomor 8 tahun 2021 tentang pembagian hasil hutan bukan kayu. Nah, memang sebelum adanya permen ini, setiap hasil hutan dari perusahaan yang berada di suatu wilayah pastinya akan diberikan ke daerah terlebih dahulu, akan diutamakan daerah penghasil dari usaha-usaha tersebut. Nah, setelah adanya permen ini memang menuai banyak polemik, Pak. Nah, tapi Pak, yang memang perlu kita tekankan, kira-kira hal seperti apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan solusi terkait keputusan ini. Nah, maksud kami dari kacamata mahasiswa menginginkan
supaya memang ada fokus tertentu yang menuju ke regulasi yang diterapkan ini Pak. Maksudnya gimana caranya kita membuat semacam kanun turunan dari permen ini yang bisa menjamin kembali kanun yang sebelumnya Pak. Secara tidak langsung dengan adanya permen baru ini, itu secara tidak langsung menghapus eksistensi dari kanun yang sebelumnya diberlakukan untuk mengatur hasil hutan ini. Nah, jadi memang dari kami ini intinya menginginkan adanya semacam terobosan baru, baik ke pusat ataupun ke dinas terkait, supaya memang jangan langsung seolah dikengkangi kanun Aceh ini, tapi adalah semacam turunan dari permen ini. Mungkin lebih ke arah kebijakannya Pak. Memang harus ada sebuah terobosan baru dari perwakilan daerah ataupun dinas terkait nanti ya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Adinda Putra. Selanjutnya kita serahkan kepada sebagai Ketua LSM Korek, yaitu Mentas Rakyat Ekonomi Kecil. Bagaimana itu perwakilan di sini sudah hadir. Kepada Adinda Riko, bagaimana tanggapannya terkait pabrik kita ini keberadaan di Gayo sini? Untuk terima kasih atas waktu dan tempatnya, dan terima kasih untuk Bapak Jaludin yang telah hadir. Untuk keberadaan Getapinus sendiri yang berada di Gayo ini menurut saya baik, dan kita juga tidak anti investor gitu kan. Itu terkait regulasinya cuma menjadi titik permasalahan saat ini. Yang kita harapkan memang seperti yang dikatakan Bung Putra tadi, harus menurun sesuai dengan peraturannya kan gitu. Tidak hanya bertunduk kepada permen. Seharusnya kita terfokus kepada kanunnya juga. Seharusnya kanun ini yang lebih Diutamakan atau diutamakan. Sebab ini sebagai acuan untuk kembali kepada masyarakat, keuntungan kepada masyarakat. Yang diharapkan ini kan PAD. Yang kita inginkan PAD. Ya. Namun kan hari ini PT ataupun pabrik Getapinus ini hanya bertumpu kepada permen. Permen ya. Kita dikalahkan oleh permen tadi. Yang langkah seharusnya kita ambil di sini, perbaiki dulu di kanunnya. Seperti bilang Bung Putra, harus ada turunannya kepada Pemkab ataupun kepada jenis-jenis tertentu agar dapat bersamai dari PT tersebut. Itu saja. Ya, selanjutnya kepada Wakil Ketua BEM Indonesia PSDKU Indra, terkait keberadaan Getapinus nih, ada nggak manfaatnya kepada masyarakat, khususnya di Gayo sini? Baik, terima kasih Bang Guna, dan terima kasih rekan-rekan sekalian, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak DPRA yang telah hadir dan sempat meluruskan dinamika-dinamika yang terjadi hari ini. Baik Pak, ketika kita berbicara apa kontribusi dari suatu pabrik ini sekarang ini, kita bisa saya sudah ada data hari ini tahun 2004 PAD itu di kalangan masyarakat itu kita bisa cek secara survei juga secara lapangan bahwa hadirnya Getapinus ini suatu kontribusi yang luar biasa. Dan kita ketika berbicara hari ini regulasi, ketika regulasi itu tidak berpihak pada daerah hari ini, maka Bapak selaku DPRA, ayo Pak, mari kita revisi undang-undang ini yang mendukung ketika tidak ada timbal baliknya dalam statement Bapak. Dan saya kurang setuju juga Pak, bahwa Bapak mengatakan geologis itu sebagai ladang eksploitasi. Itu menurut saya sangat ekstrim Pak. Ketika adanya PAD itu Pak, pendapatan asli daerah pada tahun 2024, masyarakat kita secara realistis saja secara bicara, bisa kita cek secara lapangan, kita bisa survei dengan survei berbagai media juga Pak. Saya juga pernah melaksanakan survei di desa Skualan, bahwa adanya kontribusi dari Getapinus ini datangnya ke masyarakat. Lalu ini adalah suatu dorongan besar bagi masyarakat untuk membangun perekonomian Pak, dan UKM dan sektor dari mikro Pak. Nah, ketika Bapak mengatakan ini adalah suatu ladang eksploitasi, saya miris Pak. Ketika Bapak seorang dewan mengatakan seperti ini, ketika ada regulasi yang hari ini yang tidak ada timbal baliknya untuk daerah kita atau diikat oleh permen sendiri Pak, ayo Pak mainkan peran Bapak, lalu kita berdialog secara formal saja, perankan apa yang regulasi Bapak yang perlu untuk PAD kita, peningkatan anggaran daerah kita, dan kita mengutamakan prioritas kemaslahatan masyarakat kita Pak. Itu yang perlu kami Pak. Mungkin itu saja dulu Bung Arjuna. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bisa menjelaskan adik-adik tentang regulasi
tentang peradaan kita pinus dan peraturan gubernur. Izin Bang Juna, mungkin ini lebih ke menyambung dulu yang seperti Saudara Indra sampaikan tadi. Memang dari sini Bang, kita kan bisa seolah memberikan pemahaman bahwasanya memang ada indikasi kuat, kita lihat seolah kanun kita ini ada kelemahan lah begitu Bang, tidak begitu kuat mengikat yang seharusnya diatur di dalam kanun tersebut. Nah, bisa jadi ini kita katakan eksistensi dari kanun ini kan dipertanyakan sebenarnya Bang. Nah, langkah apa yang sebenarnya yang perlu kita lakukan secara bersama ya, Bapak sebagai perwakilan kami di DPRA, mungkin terobosan semacam apa nih yang perlu Bapak lakukan supaya memang bisa menjamin Pak eksistensi dari kanun ini ataupun turunan-turunan yang seperti tadi Pak, supaya maksudnya yang akan dilaksanakan ini betul-betul berdampak bagi daerah, berdampak juga bagi kabupaten dan tidak mengangkangi juga dari permen yang telah diberlakukan ini Pak. Mungkin lebih ke situnya dulu Pak. Gimana tanggapannya Pak Rizaludin? Sepertinya ada, saya melihat ketidakpahaman dari kawan-kawan. Ada pemikiran yang sangat saklek sekali saya lihat di sini. Saya tidak pernah bercerita tentang manfaat dari, saya tanggapi juga media-media yang ada dari adik-adik ketiga ini di hadapan saya menanggapi pembicaraan si media yang mengatakan bahwa memang tidak ada manfaatnya pabrik getah pinus ini hari ini untuk Kabupaten Gayo-Luas. Dalam tanda kutip, kalau saya berbicara tentang Kabupaten Gayo-Luas, ini adalah satu kesatuan hukum membentuk dalam bentuk satu kabupaten. Saya tidak pernah bercerita dalam yang saudara sampaikan bahwa saya itu sangat provokatif, kemudian juga saya itu tidak melihat keuntungan pada masyarakat setempat. Ini menjadi bias di dalam berita Anda. Saya hadirkan langsung di sini pembuat berita saya itu Saudara Dosaino. Anda bisa klarifikasi langsung. Saya tidak pernah mengatakan dalam berita saya tidak ada manfaat untuk masyarakat setempat. Ini memang Anda sebenarnya yang sangat provokatif dalam hal tersebut. Saya tidak pernah menyinggungkan getah pinus dengan masyarakat setempat. Kemudian saya berbicara tentang regulasi. Anda di situ berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pabrik. Saya tidak pernah bermasalah dengan pabrik manapun. Nah, ini yang saya luruskan di dalam berita Anda. Jadi Anda di dalam mengkater satu berita, Anda baca dulu apa sih yang saya masalahkan, kemudian Anda menjawab, itu yang harus Anda sampaikan. Saya tidak berbicara situ tentang keuntungan masyarakat setempat, seolah-olah Anda memprovokasi saya dengan masyarakat setempat. Nah, ini yang mungkin. Kemudian saya juga tidak berbicara tentang pabrik, baik pabrik ini juga melakukan kesalahan, kemudian dalam tata pengelolaan ini saya tidak masuk situ, itu bukan urusan saya. Seperti yang Anda sampaikan tadi, ini yang saya lakukan sekarang. Saya hari ini melaksanakan pansus untuk 2025 memeriksa kegiatan dan kebijakan di tahun 2024. Di tahun 2024 saya menilai kebijakan yang diterapkan oleh DLHK ini tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2026. Seharusnya yang mendebat saya itu adalah orang-orang dari Dinas DLHK Provinsi Aceh. Bukan malah adik ini yang menyerang saya. Seharusnya adik-adik ini sevisi dengan saya. Kemudian saya dituntut untuk bagaimana caranya mengembalikan kanun ini. Kanun ini tidak perlu dikembalikan. Kanun ini tidak pernah dicabut. Kanun ini baik-baik saja, berlaku sampai saat ini. Kemudian adik-adik menuntut, inilah langkah saya. Ini merupakan langkah saya. Kenapa hari ini baru langkah saya? Karena ini baru diberlakukan tahun 2024. Harus ditindaklanjuti di tahun 2025. Tidak boleh ditindaklanjuti di tahun yang sama. Kalau sudah diberlakukan di tahun 2024, ini akan kita tindaklanjuti di 2025. Jadi kalau adik-adik menuntut saya bagaimana caranya harus ada solusi, ini yang kita cari solusi. Di dalam media saya bertanya, saya menganggap bahwa tupoksi dari kegiatan ini adalah DLHK. Di sini adalah perwakilan KPH 5. Saya langsung konfirmasi ke KPH 5. Pertanyaan itu sebenarnya untuk KPH 5. Seharusnya saya berdebat itu dengan KPH 5 diwakili oleh Dinas DLHK Provinsi Aceh. Saya menjadi sedih dan tidak bersemangat kalau saya itu didebat oleh adik-adik ini sekalian. Jadi eksistensinya ini saya jelaskan sedikit. Saya dalam pansus hari ini memeriksa tentang kegiatan dan kebijakan. Itu
itu merupakan topoksi saya. Saya sebagai anggota DPRA, tugas pokok saya itu adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ini yang saya lakukan saat ini adalah ketiga ini melekat. Saya mengawasi regulasi yang diberlakukan. Saya mengawasi anggaran karena ini menyangkut PAD. Saya juga sedang melakukan pengawasan. Ini yang saya lakukan hari ini. Kemudian, bagaimana kita membandingkan keuntungan-keuntungan ini bagi masyarakat yang langsung menderes. Ini bukan itu tujuan saya. Jadi Anda itu terlalu sempit pemikirannya. Tujuan saya itu kita ini di Provinsi Aceh, kita punya kekhususan. Ini yang harus kita utamakan. Saya tidak tahu itu ada permen itu apa. Selama ada diatur di Provinsi Aceh ini aturan yang mengikat, aturan secara nasional tidak bisa diberlakukan kecuali ada ketentuan khusus dari gubernur. Kalau selama ada aturan kita di Provinsi Aceh ini tentang kanun dan sebagainya, ini peraturan yang lain ini harus meminta persetujuan dulu. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu dinyatakan segala sesuatu kepentingan yang menyangkut Provinsi Aceh harus ditanyakan dulu kebijakannya ke pemerintah Aceh. Jadi supaya juga masyarakat luas tahu, mungkin juga masyarakat bertanya-tanya kenapa? Apa sih bedanya tahun 2024 dengan tahun 2023 ke bawah? Di tahun 2023, 22, 21 dan ke bawah itu kita melaksanakan pengelolaan kehutanan ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11. Turunannya itu adalah Kanun Nomor 7. Di situ jelas dikatakan bahwa setiap hasil bumi ini harus ada manfaatnya secara langsung kepada masyarakat Aceh. Saya tidak berbicara tentang masyarakat yang langsung menderes. Itu yang di tahun 2024, kemudian regulasi ini dirubah. Regulasi dirubah dengan tujuan. Dengan tujuan, di sini saya sampaikan, saya merasa regulasi ini dirubah untuk mementingkan kepentingan sepihak. Di 2023 ke bawah, regulasi yang dipakai itu masih Kanun Nomor 7 itu, setiap pabrik yang memproduksi getah pinus punya kewajiban 10% dari per kilogramnya kepada daerah. Ini yang diterapkan. Harganya kita sepakati waktu itu Rp12.000. Rp12.000. Hari ini kita tidak memakai lagi Kanun Nomor 7 ini, tapi kita memakai Kanun Permen Kehutanan. Yang di situ kewajiban dari pengusaha getah pinus yang ada di sini ini memproduksi getah pinus hanya Rp42. Tidak sampai Rp50. Rp42. Kenapa regulasi ini yang dipakai? Kemudian kita bertanya, seharusnya menguatkan Kanun Nomor 7 ini. Ini cukup kuat, tapi kenapa regulasi ini yang dipakai? Ini yang kita perlu. Jadi ini kita dengan seperti ini kita mundur ke belakang. Hari ini pemerintah Aceh mengcover semua kepentingan Aceh yang belum masuk di cover oleh pemerintah pusat di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu yang kita perjuangkan. Tahun 2023 ke bawah, kepentingan ini sudah di cover oleh Undang-Undang Nomor 11. Turunannya Kanun Nomor 7. Ini yang kita laksanakan di tahun 2023 ke bawah. Ini tuh. Kemudian kita meninggalkan ini, sedangkan pemerintah Aceh sedang sibuk-sibuknya bagaimana kepentingan ini di kepentingan Aceh yang di dalam Kanun Nomor 11, Undang-Undang Nomor 11 ini dapat dilaksanakan. Tapi kenapa kita malah keluar dari Kanun Nomor 11 ini? Bagi saya ini adalah suatu kemunduran. Saya tidak berbicara tentang keuntungan-keuntungan sepihak, tapi Anda bayangkan, tahun 2023 ke bawah, perusahaan mendapatkan keuntungan, walaupun mereka dibebani 10%. Kemudian penderes mendapatkan keuntungan, pemilik lahan mendapatkan keuntungan, angkutan mendapatkan keuntungan, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi mendapatkan keuntungan. Ini yang kita harapkan dikembalikan. Kita tidak usah terlalu muluk-muluk bagaimana mengganti ini, kembalikan ke aturan yang lama. Karena inilah sebenarnya kekhususan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 itu adalah turunan dari kesepakatan MOU Helsinki. Kalau kita memang tidak mau ini berdasarkan MOU, kita harus keluar dari Aceh. MOU ini diperjuangkan oleh para suhada. Orang mati loh memperjuangkan MOU ini. MOU ini turunnya Undang-Undang Nomor 11. Sudah 11 turunnya Kanun Nomor 7. Ini yang harus kita tegaskan. Kita tidak perlu permen itu. Kita punya kekhususan. Ini yang kawan-kawan, maksud saya, di tahun 2023 itu tidak ada yang dirugikan. Penderes mendapatkan hasil. Pemilik lahan mendapatkan hasil. Pemerintah
Yang terpenting perusahaan tidak rugi. Itu dia. Dibebani 10% per kilogram dari perusahaan untung. Betul, Pak. Hari ini perusahaan hanya dapat 45 rupiah. Di mana keuntungan? Jadi hari ini saya menilai adik-adik semuanya, kalau instansinya tidak paham, mohon dipahami. Jadi kita jangan membela yang tidak kita pahami. Saya khawatir adik ini dicekoki oleh seseorang dengan statement saya menyatakan tidak ada manfaatnya. Adik ini dimanfaatkan. Adik-adik, ayo kita kembali ke sejarah. Belanda itu datang ke Indonesia ini tidak banyak, sedikit cuman, tapi dengan gaya adu dombanya penuh lantah kita semua. Inilah yang saya khawatirkan, apalagi mahasiswa ini, kemudian juga cerminan. Mereka juga memberikan statement di media sebagai salah satu ada badan hukum yang dia bawa. Kalau tidak, kita nyatakan saja di sini. Misalnya, adik melalui organisasinya, kemudian juga saudara, apakah pernyataan saudara itu, contohnya Anda selaku ketua PSDKU, wakil ketua mahasiswa PSDKU, sudah sepakat dengan pernyataan Anda menguatkan permen dan menyampingkan kanun nomor 7 ini? Apakah semua mahasiswa sudah demikian? Kemudian juga saudara mengedepankan tentang ketua mahasiswa seluruh Indonesia. Apakah seluruh mahasiswa ini sudah sepakat? Anda catut namanya di situ. Kalau saya mencatut nama saya sesuai dengan jabatan saya melaksanakan tugas saya. Maksud saya, mari kita sama-sama, tidak ada yang dirugikan. Maksudnya, saya miris bagaimana ya? Inilah penjajahan modern yang dilakukan pada saat ini. Mengganti regulasi, menguntungkan sepihak. Ada 10 miliar kewajiban dari pabrik-pabrik ini untuk provinsi dan kabupaten Gaya Luas di tahun 2023 ke bawah. Hari ini dengan 45 rupiah, kewajiban mereka membayar per tahun setelah saya hitung hanya 150 juta. 150 juta menjadi nada perimbangan untuk Provinsi Aceh. 150 juta ini per tahun. Jadi kurang lebih ya. Sudah cukupkah uang ini menjaga hutan kita? Bayangkan kita mendapatkan uang 10 miliar. Paling sedikit 10 miliar apabila kita terapkan regulasi yang lama. 10 miliar ini kita berikan kepada para suhada-suhada, para orang-orang pejuang-pejuang yang memperjuangkan kekhususan Aceh ini, yang sekarang ini saya nyatakan mereka belum sejahtera. Berapa rumah sakit yang bisa kita perbaiki, berapa rumah duafa yang bisa kita bangun. Yang dirugikan tidak ada. Kalau perusahaan rugi dengan dibebani dengan 10% ini, otomatis perusahaan ini sudah tutup dari sebelum tahun 2023. Buktinya mereka tidak tutup. Tapi mereka hari ini mengupayakan hal seperti ini, mengganti regulasi. Nah, makanya saya ini akan sampaikan juga pemerintah Aceh. Kenapa ini saya baru sampaikan hari ini? Kan ini saya pansus. Hari ini saya baru temukan yang seperti ini. Saya sudah melihat kenapa tidak ada lagi PAD. Karena di pansus ini, karena kebijakannya di tahun 2024. Ini yang saya maksud saya, marilah kita semisi bahwa tidak ada yang dirugikan di sini, tapi ada yang diuntungkan. Saya bukan anti investasi, saya catat sekali. PT Kencana dalam pendiriannya, saya mendukung penuh. Silahkan berdiri PT Kencana, ayo kita dukung. Ini sebagai kemaslahatan umat, ada manfaatnya bagi masyarakat sekitar dan para pengusaha-pengusaha kita. PT Rosin, silahkan tanya dengan saudara Harun. Saya yang mendorong mereka untuk silahkan buka, supaya ada perimbangan. Supaya ada beberapa PT lagi yang berdiri. Bayangkan kalau hanya satu PT yang berdiri, ini akan menjadikan indikasi nanti adanya monopoli. Kemudian saudara-saudara kita yang menderes-deres getah ini sehari ini harus mengemis menjual ke salah satu PT itu, kita tidak ada pembanding. Jadi saya harapkan PT ini semuanya kalau mau silakan beroperasi semuanya. Jadi saudara-saudara kita yang juga yang punya getah pinus silahkan. Hari ini kan yang punya konsesi itu hanya PT Kencana. Ini berbahaya loh. Ini yang tidak tahu, adik-adik juga saya rasa belum paham. PT Kencana yang hanya punya konsesi di Gaya Luas.
yang di dalam hutan ini yang dideres oleh masyarakat ini ilegal. Tidak boleh dibeli oleh PT Kencana karena bukan wilayah mereka. Oke, dia punya wilayah sendiri, dia bisa mengambil. Tapi yang dari hutan ini tidak ada satu badan hukum pun yang bekerja sama hari ini tentang hutan, penderesan di dalam hutan di Kabupaten Gailuas ini. Tidak ada. Jadi masyarakat membeli, menderes di daerah hutan. Memang hutan ini memang wilayah mereka, tidak kita larang juga. Tapi sifatnya ilegal. Apakah kita terus-terusan memberikan pada ilegal? Kenapa aturan yang lama itu diberhentikan? Maksud saya begitu. Jadi saya itu tidak punya kepentingan di sini. Saya tidak punya kepentingan. PAD dikembalikan ke pemerintah Aceh bukan untuk saya. PAD dikembalikan ke kabupaten bukan untuk saya. Saya tidak ada kepentingan. Tapi saya heran juga kenapa beberapa orang itu menjadi reaktif sekali dengan opini saya seperti itu, dan kawan-kawan menyatakan saya tidak paham, kemudian juga menyatakan saya itu provokatif ini dan sebagainya. Ini juga saya khawatir adik-adik semuanya ada membela suatu kepentingan yang notabene-nya ini menyangkut hidup hajat orang banyak, tidak segelintir orang. Nah, jadi ini saya kembalikan sebagai pemahaman supaya saudara-saudara juga kita paham semuanya. Mungkin sudah terlalu panjang, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Rizaludin selaku perwakilan rakyat Dapil 2. Ini sangat menarik. Ya. Kita dapat pencerahan juga tentang undang-undang pergub yang dipaparkan oleh Pak Rizaludin. Mungkin nanti tahap selanjutnya Pak Rizaludin, tahap-tahap apa aja akan dilakukan Pak Rizaludin tentang terkait ya, isu yang berkembang ini. Dan selanjutnya saya berikan waktu pada Putra. Gimana tanggapannya terkait yang dipaparkan Pak Rizaludin? Ini agar kita, masyarakat dan publik sama-sama paham, ya, coba sama-sama sejalan dan pemikiran kita semua lah. Gimana tanggapannya ini? Oke, terima kasih Bang. Juga terima kasih atas penyampaian dan pencerahannya kepada Pak Rizaludin. Nah, jadi memang ini sebelumnya kami garis bawahi dulu Pak dan juga pemirsa semuanya. Kami menyatakan statement seperti yang kami sampaikan sebelumnya, itu memang tanpa ada didasari pihak manapun, pure karena kami perbincangan antara ketiga kami, ya kami ingin memang bagaimana sebenarnya pemerintah Aceh dan DLH Aceh itu bisa menghadirkan yang seperti tadi Pak, solusi yang konkret dari permen nasional ini yang dianggap merugikan daerah begitu Pak. Sebenarnya lebih ke arah itunya, lebih ke arah solusi dari penerapan kebijakannya. Nah, dan juga menurut kami mungkin dari pemahaman kami tidak sesuai seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena kami menyikapi ini yang disorot seolah-olah keberadaan getah pinus di Gailuasnya. Nah, ini adalah turunan dari judul itu ya sebenarnya Pak yang kami cantumkan di rilisan itu. Nah, mungkin ada beberapa poin yang menurut Bapak itu kurang selaras dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya inilah waktu ataupun wadahnya untuk kita mencarikan kira-kira poin mana yang perlu kita lakukan dan poin mana yang perlu memang kita kesampingkan dulu begitu Pak. Dan memang sekali lagi kami garis bawahi ini pure hasil dari diskusi kami bertiga begitu Pak. Nah, mungkin ada tambahan dari Saudara Indra ataupun Saudara Riko bisa ditambahkan. Sebentar. Ini saya meluruskan juga ya. Ini kita menyoroti salah satu memang pabrik getah pinus yang dibicarakan. Sebenarnya pabrik getah pinus yang ada di Gailuas ini yang menjalankan regulasi, setahu saya itu juga kan apa yang dibuat pemerintah itu yang dijalankan. Dan keberadaan getah pinus ini termasuk emang ada manfaatnya bagi para penderes dan masyarakat sekitarnya. Ya, selanjutnya saya lempar ke ke Indra, perwakilan Indonesia. Baik, terima kasih Bu Lina dan terima kasih Pak atas pemaparannya yang hari ini bisa menegaskan dan menjawab dari setiap opini-opini yang sudah berkembang di masyarakat. Pertama, saya sangat menghargai Pak atas bukti fungsi pengawasan Bapak terhadap tentang adanya pengelolaan hutan yang bukan dari daerah Pak. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, dan Bapak mengatakan kita satu visi. Saya setuju Pak, kita hari ini satu visi dan satu bersinergi, dan saya mengajak juga sebenarnya bagaimana upaya kita berkolaborasi untuk melaksanakan, menciptakan apa impact-nya untuk daerah kita lah, terutama luas. Dan saya Pak, saya meminta kepada Bapak
ketika Bapak, saya menaikkan di lesan ini Pak, karena saya menyoroti Bapak mengatakan di sana tidak ada feedback Pak, timbal balik yang konkret. Berarti tidak ada konkret, berarti yang konkret kata dan konkret ini berarti tidak ada bukti yang nyata dan tidak bisa dirasakan. Mungkin ya kembali lagi kepada apa yang saya bilang dari awal Pak, kita realistis aja. Mungkin data hari ini bisa kita lihat, tapi kita bisa lihat di realitas juga. Nah, ketika Bapak mengatakan tidak adanya feedback atau timbal balik yang sesuai yang mesti diinginkan, nah justru baik lagi Pak, realistis saja. Ketika itu dikatakan itu saat menurut saya ya, tidak sesuai aja Pak, karena di sana Bapak menaikkan rilisan mengatakan adanya perusahaan ini dan apa fungsinya untuk daerah PAD-nya, pendapatan asli daerah. Ya, saya balik lagi kerucukan saya ke tahun 2024. Dan itu saya peroleh datanya bahwa tahun 2024 itu harga signifikan naik Pak dari sebelumnya, dan itu bukti adanya peningkatan pendapatan anggaran daerah Pak. Justru ini yang kita butuhkan Pak, ketransparansiannya. Ketika PAD ini memang meningkat, hari ini kontribusi Pemda pun tidak bisa kita rasakan hari ini Pak. Saya sebagai pemuda Bapak juga tidak bisa kita rasakan hari ini. Di mana letak ketika mengalokasikannya itu, kemana arah realisasinya Pak. Nah, justru itu yang Bapak harus berikan suatu kepada, apalagi Bapak adalah jembatan Pak, jembatan dialog kami. Ketika kami ada melaksanakan keresahan di sini, harusnya Bapak mendengarkan aspirasi kami dan bawa Pak ke ranah formal dan ke ranah tempatnya sendiri Pak. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih Dinda Indra. Selanjutnya tanggapan dari perwakilan masyarakat kecil, yaitu Riko. Terima kasih Pak. Yang saya tanggapi dari bicaraan Pak Dewan tadi kan, seharusnya yang diperjuangkan oleh Bapak itu kan nomor 7 tahun 2006. Seharusnya kan Bapak memperjuangkannya di Menteri Kehutanan. Kenapa yang saya lihat dari tadi Bapak di dalam statement Bapak itu menyorotinya hanya kepada PT-nya tersebut. Itu yang sangat kami sayangkan. Kan di situ, di dalam statement Bapak sendiri itu. Jadi kan kekonyolan bagi saya, makanya ini kan statement saya seperti itu. Di situ mengatakan tidak langsung 100% didapatkan dampak positif kepada daerah. Seharusnya kan tujuan Bapak kan itu sudah jelas tuh. Kepada siapa? Seharusnya kan ke sana. Itu yang seharusnya kami harapkan sebagai masyarakat BLU. Terima kasih Dinda Riko. Selanjutnya kembali kepada Pak Rijaludin selaku anggota DPRA. Gimana tanggapannya Pak atas statement adik-adik? Ini saya luruskan kembali. Saya sepakat dengan Saudara Arjuna. Hari ini pabrik ini hanya menjalankan regulasi, dan dalam statement saya tidak pernah menyentuh atau mempermasalahkan pabrik. Saya tidak ada bermasalah dengan pabrik manapun hari ini. Yang saya masalahkan regulasinya. Kenapa ini yang ditetapkan? Dan dalam statement saya itu tidak ada sesuatu yang konkret yang didapatkan oleh Kabupaten Gayo Luas. Mohon dicatat, Kabupaten Gayo Luas itu tidak ada. Saya menilai memang tidak ada untuk Kabupaten Gayo Luas ya. Kabupaten Gayo Luas itu dalam satu kesatuan hukum, pemerintahannya, bukan masyarakatnya. Kita sangat memahami hari ini masyarakat banyak sekali mendapatkan manfaat dari mereka menderes, kemudian dapat menjual, ini menjadi pundi-pundi kehidupan mereka. Ini kita sangat senang sekali loh. Makanya saya sampaikan tadi, saya ikut mendorong pabrik-pabrik ini untuk berdiri. Jangan hanya 1, 2, 3, 4, silakan sebanyak mungkin, supaya masyarakat itu dapat keuntungan, harganya bisa diperbandingkan. Kan kita kembalikan ke masyarakat semua. Saya tidak berbicara tentang pendapatan person di sini. Saya berbicara tentang pendapatan Kabupaten Gayo Luas. Oke, yang disampaikan Adinda tadi dari PSDKU bahwa ada PAD-nya. Kemana? Tidak ada ke Gayo Luas loh. Rp42 itu menjadi dana perimbangan provinsi dan nilainya sangat kecil sekali. Dan itu kemudian dibagi kemudian bukan ke beberapa kabupaten. Artinya kan tidak ada konkret dari penghasilan pendapatannya, pendapatan daerah yang resmi, PAA-nya. Ini akan menjadi pendapatan perimbangan provinsi, bukan kabupaten. Saya berbicara tentang kabupatennya apa sih ini?
Jadi menjadi betul perkataan saya kalau Gaylos itu hanya ladang eksploitasi, itu saya pertanggungjawabkan. Saya tidak main-main dalam pertanggungjawabkan setiap statement yang saya keluarkan. Kita tunggu dulu, kita terlalu jauh sih menyampaikan nanti kalau ada PAD-nya kita lakukan untuk apa. Ini urusan nanti. Selain ini PAD, pendapatan, saya tidak menuntut pendapatan mereka 10%, Rp100 saja. Ini kita berbicara tentang marwah kekhususan Aceh. Ini kita tidak berbicara tentang besar kecilnya. Ada nggak mereka itu menghormati Aceh? Kontribusinya, sekurang-kurangnya mereka mempersiapkan saja biaya untuk para pambut kita beroperasi. Pambut kita hari ini sangat sedih sekali. Mereka melakukan pengawasan, mereka tidak punya uang operasional. Jadi izin Pak, ini Pak Jaludin, ini Bapak yang menyurati undang-undang atau kementerian ini? Atau menterinya? Saya tidak menyoroti maksudnya permen kan. Saya tidak menyoroti permennya. Saya menyoroti kebijakan DLHK. Kenapa memakai permen? Padahal ada kanun tadi, Pak. Ada kanun yang ditinggalkan. Kanun ini baik-baik saja. Tidak ada masalah di sini. Aturan sebelum 2023 ke bawah itu baik-baik saja. Kita berjalan sebagaimana mestinya. Pabrik mengeluarkan pendapatan, mereka juga mendapatkan profit. Kalau tidak mendapatkan profit, mereka sudah tutup nih. Nah, hari ini yang tutup ini karena izin mereka yang bermasalah, bukan karena keuntungan yang berkurang. Ya. Itu perlu dicatat. Ya, betul. Mereka tidak dirugikan, masyarakat tetap menderes, pola kerjasamanya jelas. Ya kalau tidak, memang cabut saja Ingup itu. Ya, kalau memang keberatan pabrik-pabrik ini dengan diberlakukan 10%, keuntungan kami merugi, cabut Ingup, silahkan masyarakat jual kemana suka. Ingup ini kan memperhitungkan investasi-investasi ini. Oh, itu. Ya. Ini yang mereka pikirkan. Saya tidak berbicara Ingup, mau diberlakukan Ingup tentang pembatasan, mau tidak. Saya tidak berbicara di sana. Kalau dicabut, alhamdulillah, tidak dicabut tidak ada masalah. Cuman kontribusi mereka ini kita berbicara tentang Rp100 saja mereka keluarkan per kilogram. Ada penghargaan dan penghormatan kepada keseluruhan rakyat Aceh. Hari ini saya melihat kalau seperti ini, meninggalkan kanun nomor 7, memberlakukan permen, ini penghinaan kepada pemerintah Aceh. Dan ini yang dilakukan oleh Dinas DLHK. Makanya lawan saya itu harusnya Dinas DLHK, bukan adik-adik semua. Jadi adik-adik dukung saya, kuatkan kembali. Saudara-saudara kita yang menderes itu tidak dirugikan, tidak diberhentikan, mereka tetap menderes. Cuman dalam tanda kutip, nanti saya tidak mau ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan regulasi yang diberlakukan ini. Saya tidak mengatakan salah satu pabrik ya, tapi ada pihak yang diuntungkan. Kenapa? Kewajiban mereka 10% itu tidak ada. Jadi tidak perlu mereka membayar 10 miliar per tahun itu. Mereka membayar 10 miliar per tahun itu pun mereka untung. Apalagi tidak membayar. Kalau tidak untung mereka sudah hengkang sebelum tahun 2023. Jadi maksud saya, adik-adik, kita selaraskan dulu pemikiran kita. Di sana saya tidak ada berbicara tentang person-person. Saya sangat mendukung. Saya silahkan saudara-saudara kita keuntungan ini saya sangat menghargai. Pemerintah hari ini saya setuju yang disampaikan pemerintah hari ini belum dapat memberikan maksimal pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini jangan kita ganggu, ini lahan mereka, ini penghidupan mereka, ini kita dukung. Dengan diberlakukannya kanun nomor 7 ini, harga tidak termasuk bermasalah, harga tetap sesuai dengan pasar, 12.000, 14.000, 11.000, tidak ada masalah. Kemudian juga apakah dengan diberlakukannya kanun ini, kemudian masyarakat tidak boleh menderes? Tidak. Buktinya ini berlaku di bawah tahun 2023. Berjalan sebagai mestinya. Tapi permasalahannya begitu aturan ini dirubah menjadi permen, menyampingkan kekhususan Aceh, menyampingkan Undang-Undang nomor 11 tentang pemerintahan Aceh, sama juga menyampingkan tentang perjanjian damai Helsinki. Ini yang sangat saya sayangkan. Jadi saya tidak berbicara tentang person-person. Kalau saya berbicara tidak ada keuntungan konkret kepada Kabupaten Gayluas, adik-adik coba pahami, Rp42 itu cuma 150 juta. Kalau terjadi kebakaran di sana, tidak cukup dengan uang itu. Nah, kemudian kita bicara nanti uangnya mutar kemana, itu urusan nanti.
Nanti kalau memang sudah ini kita, ini uangnya masyarakat menuntut seperti saya gambarkan. Tahun 2023 atau 2021 atau tahun 2022, bagi hasilnya ini 70% untuk provinsi, 30% untuk kabupaten. Ini kita upayakan untuk kita ubah lagi. Ternyata kita berhasil dikembalikan 70% untuk kabupaten, 30% untuk provinsi. Jadi inilah usaha-usaha kita. Tapi dengan permen-permen ini kan isinya usaha kita itu bubar. Jadi kita harus melangkah lagi, kita upayakan lagi. Kenapa baru hari ini? Seharusnya saya itu sampai ke kementerian. Karena permasalahan ini baru hari ini saya dapatkan dalam Pansus 2025 ini tentang kebijakan 2024. Kalau kebijakannya itu diambil 2024 ke 2023, 2024 akan saya kerjakan. Karena ini diberlakukan 2024, di 2025 inilah kita akan mulai lagi memperjuangkan kanun ini. Percayalah adik-adik semuanya, dengan berlakunya kanun nomor 7 itu tidak ada yang dirugikan, termasuk perusahaan tidak ada dirugikan, cuman keuntungan mereka yang mungkin menjadi sedikit. Ini adik-adik semuanya kita buka jiwa nasionalisme kita itu bukan tentang seluruh Nusantara saja, tidak. Nasionalisme itu adalah tentang kita Kabupaten Gayo Luas. Ini yang harus kita kuatkan. Jadi saya tidak menyerang salah satu pabrik, saya tidak menyerahkan, saya paham pabrik-pabrik ini hanya menjalankan regulasi-regulasi. Yang menetapkan regulasi siapa? Ya tentu pemerintahan Aceh. Dalam hal ini saya menyalahkan pemerintahan Aceh. Kenapa kanun ini dikesampingkan? Ini maksud saya. Terima kasih Pak Rizaludin atas pencerahannya, luar biasa. Ternyata saya juga sebenarnya salah tanggap juga, salah paham istilahnya. Apa sih? Karena saya juga baca judul kan itu. Kirain yang seperti saya bayangkan memang dampak ke masyarakat atau gimana. Ternyata ini tidak menyudutkan pabrik atau PT. Ini hanya tentang permen. Yang sebelumnya memang kanun yang sudah berlaku ditimbang tindih sama permen dari Menteri Kehutanan ya? Menteri Kehutanan. Ya. Jadi gimana tanggapan Terima kasih Bang Juna juga Pak Dewan. Berarti ini Pak, dari kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi, mestinya dalam waktu yang dekat ini ataupun mungkin ini harus adalah semacam usaha konkret dari pemerintahan Aceh, dari DLH Aceh, juga dari DPR Aceh untuk memberikan semacam tindakan konkret seperti menyurati pemerintah pusat agar kembali diberlakukannya kanun keistimewaan ini tadi. Berarti hal seperti ini yang harus dilakukan Pak ke depannya. Sedikit saya luruskan boleh? Ya, boleh Pak. Saya tidak menyalahkan permen ini juga. oh gitu. Permen ini berlaku secara nasional. Yang saya salahkan, kita di Aceh kenapa pakai permen ini? Kita punya aturan sendiri. Ya. Permen ini berlaku secara nasional. Ini turunan dari Undang-Undang Cipta Karya. Tidak boleh disalahkan. Ini berlaku. Tapi masalahnya kita di Aceh itu punya kekhususan. Kita sudah mengatur ini duluan. Ini maksud saya. Jadi kementerian juga tidak salah. Yang salah siapa? Kita yang menerapkan aturan. Kenapa aturan ini yang dipakai? Dalam hal ini saya menyalahkan DLHK, Dinas Lingkungan Hidup Aceh. Yang tertindih nih sebenarnya Pak ya. Ini kanun Aceh, ini permen. Tidak tentang tinggi. Jadi penerapannya. Penerapannya. Kita punya dua. Ini adalah kanun nomor 7, ini adalah permen. Ya. Kita di Aceh itu kan punya kanun. Iya betul Pak. Kanun ini sudah berlaku lama. Permen ini berlaku tahun 2021. Kalau memang ini sebenarnya diberlakukan, kenapa nggak diberlakukan tahun 2021? Kenapa baru diberlakukan sekarang? Ya. Dengan permen ini mengurangi kewajiban dari pengusaha-pengusaha pabrik-pabrik. Ini di dalam permen ini. Ini berlaku nasional. Kalau ini permen ini diprotes oleh orang Medan, mereka salah. Ya. Diprotes oleh orang Jakarta, mereka salah. Betul. Karena memang berlaku secara nasional. Tapi ketentuan kita menyatakan segala aturan nasional yang belum diatur secara kanun pemerintahan Aceh tetap diberlakukan kanun ini. Jadi kenapa kita beralih ke permen ini? Ini yang menjadi permasalahannya. Jadi Penerapannya berarti Pak. penerapannya permen ini juga tidak salah karena mereka berlaku nasional. Kita kenapa memakai itu? Dengan memakai ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada pihak-pihak yang diuntungkan. Demikian ya. Sebenarnya saya juga bingung juga tadi kan itu maksud dan tujuan itu.
ternyata itulah penjelasan dari Pak Rijaluddin, jadi saya juga lebih paham. Terima kasih tanggapannya dari Pak Rijaluddin. Gimana pada adik-adik, ada yang mau disampaikan tanggapan dari Pak Rijaluddin? Paham nggak? Atau memang ada yang pun ingin dikatakan lagi di dalam publik ini? Untuk dari saya Pak, kalau memang begitu penjelasan dari Bapak Rijaluddin selaku wakil rakyat Geus, saya sangat setuju dan kami juga pastinya mendukung. Tentunya seperti dikatakan Bapak ini, jika ingin menyelesaikan suatu masalah harus datang ke ketuanya, dan ini adalah langkah strategis dari Bapak Rijaluddin yang sedang akan dilakukan nanti ke depannya. Kami selaku masyarakat Pak, atau Putra Gayo sangat mendukung langkah-langkah yang untuk memperjuangkan masyarakat Pak. Terima kasih yang diberiku. Gimana tanggapan dari perwakilan mahasiswa atau wakil ketua BEM PDS? Baik Pak, terima kasih. Saya sangat setuju. Ayo kita bersinergi dan ayo kita perjuangkan kekhususan Aceh ini, Pak. Saya setuju dengan itu. Nah, dan itu peran itu sebenarnya yang paling krusial itu dipegang Bapak dan oleh Gubernur, Pak. Nah, ayo Bapak datang ke hari ini dengan instansi apa kita bermasalah. Lalu ayo Pak aspirasikan, ayo himpun semua permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Lalu ayo Pak langkah diplomatik Bapak ambil ke pusat Pak. Kalau ayo kita perjuangkan yang hari ini kita menyatakan kenapa kanun Aceh ini tidak dipakai. Nah, kan itu yang kita masalahkan. Yeah. Kenapa harus dari ke pusat? Padahal kita tahu notabene kita itu punya kekhususan atau keistimewaan dari daerah-daerah lain. Dan ini luar biasa kita dari orang Aceh. Nah, jadi harapan saya Pak, saya juga sebagai rakyat Bapak dari Aceh, ya harapan kami, ayo Pak, Bapak berikan langkah konkret dan nyata untuk merealisasikan apa permasalahan-permasalahan ini datang ke pusat Pak. Berikan apa permasalahan ini yaitu ke dinas kehutanan, dengan itu saja data-data yang ada terjadi di sekitar-sekitaran apa yang permasalahan khususnya di Geus ini Pak. Dan saya sangat setuju dan sangat mendukung justrunya Pak, kami sebagai pemuda juga. Ini langkah yang awal, justru kalau Bapak mengatakan ayo kita satu arah dan satu selaras hari ini, kami siap kapanpun Pak. Justru itu kami berdialog seperti ini untuk membangun pikiran Pak, memberikan opini-opini yang hari ini sangat berkembang luar biasa, narasi-narasi yang digiring-giring entah kemana-mana hari ini. Sekarang Bapak langkah yang kooperatif bagi saya, Bapak datang ke tempat di mana permasalahan itu ada, Bapak langsung datang ke lokasi, itu luar biasa. Terima kasih Pak Rijaluddin SMH. Terima kasih juga Bung Junat telah melaksanakan podcast ini wadah bagi saya, karena perlu kita ketahui juga Geus itu banyak orang-orang yang berpotensial juga Pak, dan hari ini Bapak laksanakan wadahnya, mungkin ini kedepannya kami bisa berdiskusi di sini juga ya, melaksanakan pikiran, diskusi bisa santai Pak. Terima kasih Pak Junat telah melaksanakan podcast yang first time di Geus Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Acara ini kan belum selesai. Jadi ini memang tugas Pak Rijaluddin sebagai wakil kita di Banda Aceh atau di Aceh. Mungkin kita bisa langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung gerakan Bapak. Jadi Bapak sebagai wakil kami mungkin kan sudah tahu keberadaan permen itu dan kanun, kenapa tidak memberikan masukan pemerintah Aceh itu Pak? Langkah selanjutnya ini Pak. Terima kasih. Saya sebenarnya jujur ya, tidak menyangka permen ini diberlakukan di tahun ini. Kita sudah mewanti-wanti sebenarnya. Saya bisa dikatakan ya, kalau dibilang kecolongan, saya kecolongan juga. Kenapa baru hari ini saya tahu di dalam pansus ini? Ini yang kemudian, tapi saya merasa tidak terlambat. Karena kebijakan ini diberlakukan di 2024, kemudian kita akan tanggapi di tahun 2025. Ini memang jalurnya demikian. Kemudian langkah-langkah yang harus saya ambil nanti ini tentu bukan langkah yang mudah. Ya, saya yakin saya akan melawan para tirani-tirani yang menciptakan penjajah-penjajahan baru untuk Aceh ini. Ini yang menjadi lawan saya nantinya. Jadi kawan-kawan semuanya, saya mohon dukungan. Ini adalah bukan kepentingan saya, bukan kepentingan kita semua, tapi ini adalah kepentingan seluruh
Provinsi Aceh, khususnya adalah kepentingan Kabupaten Gayo. Kita melihat kalau diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 ini tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Begitu diberlakukan permen ini, ada yang dirugikan tapi ada yang diuntungkan. Kenapa kita tidak kembalikan? Ini maksud saya. Jadi adik-adik semuanya, setelah kita berbicara di sini, ada baiknya tentu ini kan menjadi, saya yakin ini merubah pola pikir saya. Adinda Putra yang tadinya mengatakan di media saya itu kurang paham, jadinya ini Sama-sama mencari tahu ya. betul. Adinda mengatakan saya provokatif, tentu ini tidak terbukti ya. Iya. Nah, ini perlu dijelaskan di sini. Setidaknya ada literasi yang terbangun lah di Gayulos ini dari sebelum-sebelumnya diam gitu. Memang Pak Dewan, memang kalau pembacaan saya juga kadang-kadang juga nggak paham dengan penyampaian langsung Pak. Jadi dengan keberadaan Bapak mungkin kita sepaham lah. Jadi terima kasih nih kepada Saudara Arjuna, melalui media ini kita sudah menjadi terang benderang. Saya juga tidak bermaksud memprovokasi masyarakat dengan siapapun. Kemudian juga pemahaman yang saya berikan menjadi pemahaman, berarti bukan saya menyatakan ketidakpahaman saya. Saya sudah mempelajari dulu, memahami dulu, baru statement itu saya keluarkan. Dan setiap perkataan di dalam statement saya dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum dan secara pribadi. Kemudian juga dari adik-adik semuanya, kalau ada permasalahan-permasalahan yang hadirnya dari mana saja, buatlah sebagai pembanding. Ya, jadi waktu Adinda menyampaikan saya provokatif, tidak ada keuntungan bagi masyarakat setempat ini wartawan yang menulis kenapa tidak ini dulu ke saya gitu. Betul nggak tidak ada keuntungan bagi masyarakat setempat dalam kata kutip itu statement dari saya? Itu tidak. Saya berbicara tentang Kabupaten Gayo adalah satu kesatuan hukum. Jadi terima kasih juga adik-adik semuanya. Saya tentu akan sangat mengharapkan dukungan dari adik-adik semuanya. Langkah pertama saya ini tentu akan saya laporkan dulu kepada pimpinan DPRA Aceh, kemudian saya akan meminta dukungan dari berbagai praksi-praksi, kemudian ini nanti akan dibawa ke gubernur, dan saya pasti akan menyampaikan terlebih dahulu hal ini kepada Kepala DLK Provinsi Aceh yang menjadi tupoksi beliau lah yang sebenarnya kejadian hari ini. Mungkin itu sekali lagi saya bukan hanya kepada adik-adik yang mewakili mahasiswa, yang mewakili pemuda Kabupaten Gayo ini, dan juga kepada seluruh masyarakat Gayo. Ini adalah marwah kita, kepentingan kita, dan yakinlah tidak ada yang dirugikan. Saya tidak ada menyinggung satu badan usaha apapun dan tidak ada menyinggung satu person apapun. Ini murni tentang kepentingan kita untuk mendapatkan marwah, kemudian untuk kita ada manfaat secara pemerintahan tentang apa yang diambil dari tanah kita dikembalikan lagi kepada kita. Walaupun kita tidak anti kepada investasi, kita mendorong terus, banyak terus, silakan. Ada beberapa pabrik getah pinus, silakan kita dukung. Kita tidak ada. Ini menjadi positif bagi di tengah-tengah masyarakat, bagi penggiat-penggiat getah pinus ini. Jadi saya juga meminta dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gayo, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gayo. Saya beranggapan langkah saya ini benar, langkah saya ini mulia. Saya meminta dukungan karena tentu ada perlawanan nantinya dari pihak-pihak tertentu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizaludin. Kita masuk edisi closing statement. Ini statement saya minta kepada semua narasumber tentang atau udah paham nggak apa yang disampaikan Pak Rizaludin atas pemberitaan yang sebelumnya. Jadi untuk pertama statement closingnya saya silakan kepada Pak Hendra. Pak Hendra. Baik, Bung Guna, terima kasih. Ini statement saya sederhana saja. Gayo tidak menolak investasi, tapi kita ingin bagaimana keberlanjutan ekosistem kita dan bagaimana kesejahteraan kemaslahatan masyarakat Gayo. Dan sebagai pemangku kekuasaan yang hari ini, kami berharap tolong mainkan perannya, jadikan kami jembatan dialog kami ke pemda-pemda atau instansi terkait
karena suara rakyat adalah sebagai harapan dari bapak-bapak sekalian. Apa yang bapak dari bawah penjuru sampai lini penjuru sampai pelosok desa-desa, kami berharap hanya kepada bapak, karena bapak jembatan dialog kami ke pemerintahan. Baik, mungkin situ aja. Terima kasih Adinda Indra. Selanjutnya perwakilan rakyat kecil. Ya, ini komunitas nih ya. Ya, gimana Adinda Riko statement? Untuk hari ini harapan kami selaku Bapak wakil rakyat untuk di ujung tombak perubahan perbaikan. Untuk hari ini berbicara tentang investor, seperti yang dikatakan Bung Indra tadi, kita tidak pernah menolak investor dan kita malah welcome, sebab itu memakmurkan masyarakat. Tapi ada peran-peran yang penting di situ yang harus memperhatikan, contoh seperti Bapak Dewan dan Pemkab, dan seperti kami juga putra-putra Gayo yang tidak hanya melihat dan menanti hasil, tapi kami harus juga memperhatikan juga yang paling terpenting kesejahteraan masyarakat di atas segalanya. Terima kasih Adinda Riko. Ini yang sangat keras kemarin itu mengkritik salah satunya kan itu. Ini perlu nggak statementnya nih dari Putra, pemahaman udah paham nggak kan Ya, itu? sangat perlu menurut saya. Jadi gimana menurut Adinda Putra? Sebelumnya terima kasih Bang Juna juga atas pemaparan panjang lebar dari Pak Rijaluddin yang kini sudah ya memberikan pemahaman baru bagi kita sebenarnya Pak. Nah jadi Pak, memang karena landasan dasar dari pembicaraan kita ini adalah kanun Aceh, keistimewaan Aceh, berbicara tentang marwah, maka kami menyatakan jika memang betul akan kedepannya Bapak melaksanakan tindakan-tindakan konkret untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan hari ini, kami nyatakan sangat siap mendukung secara penuh Pak, karena memang intinya adalah keistimewaan dan marwah Aceh itu Pak. Nah, dan juga kedepannya kami berharap juga pada pemerintahan Aceh, memang ketika ada investasi ataupun ada usaha-usaha di suatu daerah ataupun kabupaten tertentu, yang paling diutamakan jangan hanya maksudnya segelintiran orang ataupun tiraninya saja, diutamakan kepentingan dan keberlangsungan masyarakatnya juga Pak. Nah ini juga menurut kami salah satu bentuk responsif dari Bapak menyikapi permasalahan-permasalahan, juga adaptasi Bapak bagaimana caranya mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kami kira adalah suatu hal yang sangat istimewa begitu Pak, sangat kami harapkan sebenarnya dari seorang wakil rakyat. Nah mungkin ini menjadi pelajaran juga bagi kita semuanya ke depannya supaya lebih aktif membicarakan hal-hal yang berbasis data dan juga berbasis fakta lapangan begitu Pak. Nah mungkin ini sebuah hal baru yang kita rasakan di luar sebenarnya Bang. Kedepannya mungkin seperti ini perlu kita tingkatkan Bang. Nah mungkin ini sebagai closing statement dari saya, intinya tetap cinta terhadap Gayo saja Bang, itu Bang. Ini tambahan nih Bu, Adinda Putra. Ya, karena menyangkut DLH, apa sih harapannya pada DLH karena permen di kanun Aceh ini? Mungkin terkhusus kepada DLH Aceh, ini harapan penting yang perlu dipertimbangkan menurut kami ketika memang ada hal yang mengurus suatu kebijakan. Menurut kami yang paling perlu diutamakan itu adalah kepentingan masyarakatnya Bang, jangan hanya kepentingan segelintir ataupun sekelompok tirani saja Pak. Nah mungkin hal ini perlu dikaji ulang terlebih dahulu Pak sebelum diterapkan menjadi kebijakan gitu Pak. Mungkin itu saja. Menurut Adinda apa keistimewaan Provinsi Aceh? Keistimewaan Provinsi Aceh tentunya sangat istimewa ya, karena sebab memiliki kanun yang tidak hanya tertunduk pada pusat, mereka memiliki hal-hal yang sangat tidak dimiliki provinsi-provinsi lain bisa dibilang. Arti katanya, itu tidak hanya berarti terfokus kepada suatu aturan yang ada di pusat seperti itu. Karena aturan kita juga ada, yang menurut saya di aturan pusat juga baik, namun di daerah juga baik. Namun kita lihat lagi, bahwasannya yang mana diperlukan oleh masyarakat. Ya. Tidak hanya tertunduk kepada satu tujuan, yaitu kepada induknya. Tapi kita lihat tupoksi ataupun kebutuhan masyarakat terlebihnya dahulu. Itulah suatu keputusan dari kami tadi. Terima kasih Adinda. Ini closing terakhir ini pada narasumber utama kita ini Pak Rijaluddin dari Komisi 5.
Gimana Pak closingnya dan harapannya pada adik-adik untuk kedepannya? Mungkin kan si perjuang ya. Kalau intinya yang diperjuangkan ini tadi keistimewaan Aceh ya, tentu siap siapapun itu orangnya. Bang Rijaludin. Ya, gimana Bang Rijaludin tanggapannya? Terima kasih. Jadi saya statementnya tidak banyak. Pertama ucapan terima kasih nih kepada Saudara Arjuna dan seluruh media-media yang mendukung, dan juga kawan-kawan media di sini. Saya ucapkan terima kasih melalui podcast ini semuanya jadi terang benderang. Pada awalnya saya tidak mau kita berdebat di media, tapi karena saya diajak di sini, tentu ini menjadi terang benderang semuanya menjadi bukan saja ke para ketiga tokoh-tokoh muda kita, kemudian juga kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini. Atas pembicaraan-pembicaraan tadi tentu banyak yang sudah dipahami, tapi perlu banyak lagi yang harus kita pelajari. Banyak lagi yang belum kita paham tentang apa sih sebenarnya keuntungan dari keistimewaan ini. Para pendiri-pendiri bangsa ini, para pendiri provinsi, bahkan para pendiri kabupaten ini sangat setuju dengan adanya kekhususan kita ini. Dengan adanya kekhususan kita ini, tentu ini kita bisa mengatur semuanya melalui kekhususan ini. Karena kita tentu tidak bisa disamakan dengan pemerintah pusat. Karena adanya kekhususan ini menjadi acuan kita. Kita tidak bisa kesampingkan satu kekhususan kita untuk kita laksanakan satu aturan yang dipaksakan dari pemerintah pusat. Kemudian saya sangat mengharapkan dukungan tentunya dari kawan-kawan semuanya, dari seluruh masyarakat Kabupaten Gayo dan dari seluruh masyarakat Provinsi Aceh ini untuk saya menegakkan kembali sendi-sendi kekhususan kita. Karena nomor 7 ini adalah turunan dari Undang-Undang nomor 11 tentang pemerintahan Aceh. Undang-Undang nomor 11 ini adalah turunan dari hasil kesepakatan MOU. Kesepakatan MOU ini diambil, diraih berdarah-darah. Kita perang sekian tahun supaya bisa dapatkan kekhususan di dalam MOU ini. Ini yang seharusnya kita perjuangkan. Dan tidak ada satu poin pun di dalam MOU ini yang merugikan rakyat Aceh. Ini hanya semuanya melindungi seluruh rakyat Aceh, kemudian memberikan keuntungan-keuntungan, dan juga misalnya juga kita pengelolaan Aceh dikatakan di sana dilakukan, pengelolaan Aceh dilakukan secara adil dan merata, tidak mementingkan salah satu pihak. Jadi kepada DLHK ini, hal ini sangat kami sayangkan penerapan regulasi ini, dan kami pasti akan bekerja menyampaikan ke gubernur bahwa tindakan dari dinas DLHK ini sangat melukai rakyat Aceh. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Rijaludin. Luar biasa statement dari Pak Rijaludin dan adik-adik mahasiswa generasi penerus 3 ini yang memang mereka sangat aktif dan politik bertiga juga gitu. Jadi ya udah, sekarang udah paham. Ini alhamdulillah acara podcast di studio Putar Gayo di BSM investigasi sudah selesai. Alhamdulillah ini closingnya saya Arjuna, reporter Putar Gayo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.